Halo, iya Pak. Roy, kamu harus lunas hari ini atau siap-siap ya. Bapak, gak bisa dikasih waktu lagi tak Pak? Apa untungnya buat saya kalau kamu bakal lunas minggu depan? Kalau gak ada, pokoknya harus bayar hari ini. Mohon maaf Bapak, untuk sekarang saya lagi gak megang uang sama sekali Pak. Kalau kamu bayar lunas minggu depan, bayar dengan bunganya yang bertambah 10% dari utangmu. Baik Bapak, kalau emang itu yang bisa ngejadiin waktu, saya siap Bapak. Iya, sudah kamu jawabannya dia dari bukti jika kamu tidak bayar minggu depan. Baik Pak. Mas Tarik, Eh, gimana? Udah ada uangnya? Mana dia akan mau ikut ujian? gimana ya? Benar lagi nyelesain juga kok sama Mas. Cepetnya ya Mas, soalnya kalau gak ada uangnya nanti ada nggak bisa ikut ujian. Ya gimana ya Dek, bukannya Mas gak mau saya juga. Tapi utang Mas buat semester kemarin aja itu belum lunas. Bunganya juga besar. Ya udah, tapi maaf ya yang merepotin. Soalnya gimana lagi kalau udah gak ada ayah sama ibu? Enggak deh, kan kamu memang udah tanggung jawabnya Mas juga. Emang kita nggak punya apa-apa lagi ya Mas selain rumah ini sama tanah yang dihibah om tante? Iya deh, kan tanahnya itu ada 2 tak. Gimana kalau satunya kita jual? Ya gimana baiknya aja sih Mas. Soalnya Alia juga kesian sama Mas. Udah kerja keras buat Alia, tapi gak ada hasilnya juga. Ya udah deh, besok mau tak jual. Ya Mas. Bro, Gimana nih kabarnya? Dengar-dengar lagi ngerantau. iya nih baru datang. Itu kelihatannya sibuk banget. Mau kemana? Ya gimana ya, ini mau ngejual tanah buat biaya adik kuliah. Mau jual ke siapa? Buat sekarang ya gak tahu juga mau jual ke siapa masih. Ada nih temen itu orangnya kaya. Sama kalau ada orang yang mau ngutang itu dikasih juga. Bolehlah aku minta tolong anterin dong ke tempatnya. Ini aku lagi butuh banget soalnya. Oh, ya udah, ayo kalau mau ke rumahnya teman saya. Ayo, mari. Mas. Waalaikumsalam. Mas, tumben dapat teman berapa nih? Iya nih, katanya kalau saya ini mau jual tanah. Barangkali sembilan mau. Bawa sertifikat sama surat perjanjiannya. Kalau sertifikat ada. Kalau emang perjanjian kan udah diperlukan ya. Ya perlu lah, nanti kalau ada masalah gimana? Gimana cara bikinnya Mas? Ya gampang, urusan itu surat perjanjian saya bisa bikin dengan gampang lah. Duduk. Saya permisi ya Mas. Ya, ya. Duduk juga. Sini deh, biar enak kamu kalau bicara sama teman saya. Iya, Di. Mas, Mas, saya tak permisi. Iya, ya, Mas. Begini Mas, itu untuk tanahnya ada berapa petak ya? Buat tanahnya sendiri Mas, itu saya ada 2 petak. Ya, tapi yang sama saya mau dijual itu 1 petak Mas, buat kebutuhan kuliah adiknya saya gitu Mas. Iya bang, katanya ini tanahnya dapat dari hibah dan juga balik nama juga. Ya sudah, kalau begitu nanti sore kita lihat. Kalau aku ngerasa cocok, tak beli. Dan itu untuk surat perjanjiannya biar tak buatin juga sama saya. Iya Mas, sebelumnya mohon maaf ganggu waktunya juga. Ya, ya, Saya sama-sama. juga makasih banyak Mas Siap, siap. sudah mau ngebantu. Nanti ikut dulu. Ya, kita nanti. Nah, jadi gini, luas tanahnya itu dari sana, dari pojok Mas. Dari pojok sampai sini. Ini udah ukuran 1 petaknya. Buat 1 petaknya sendiri karena letaknya strategis, saya mau minta di harga 230 gitu. Gitu. Ini soalnya sebenarnya ada kepentingan mendadak dan juga mau diterima dulu biar enak. Oke, siap. Halo, assalamualaikum. Satria. Ini tanahnya bagus dan luas juga.
jadinya mau dibeli 230. Gimana bro? Hah? 200? Gimana bang? Ya janganlah, kalau bisa dinaikin aja. Soalnya apa? Juga buat kepentingan adikku juga. Ya, gimana bro ini? Soalnya minta dinaikin harganya. Kalau 215 bisa nggak bro? Naikin aja lah bro. Soalnya ini kasihan juga buat adiknya kuliah. Orangnya minta juga di harga tinggi juga itu. Biar nanti kita transfer uangnya kalau misal jadi langsung kita deal. Ini bro sudah di transfer sama sini. Oh, oke siap. Makasih ya. Ya, dan ini juga surat perjanjiannya ditanda tangan dulu ya. Ini bro juga apa namanya? Sertifikat tanahnya. Oh iya. Berarti ini sudah milik benar ya? Iya. Iya. Makasih ya. Ya. Itu bukannya tanah punya kamu ya? Kok dijual? Emang punya aku kok, tapi ya dijual cuma 1 petak aja. Emang iya, tapi kok kayak dijual semua? Iya ya. Aduh, kayaknya ada yang nggak bener nih. Aku tanya Mas Fahri aja dulu. Ya udah, ayo tanya Mas Fahri yuk. Ayo, cepetan. Mas Fahri. Apa sih dek? Kenapa? Mas baru pulang kerja loh, Mas lagi capek. Kenapa? Kan uang kuliahnya udah dibayar semua. Bahkan semester depan juga udah dibayar. Kan itunya Mas. Katanya Mas mau jual tanah dari Om Tante 1 petak kan? Iya. Tapi yang di banner itu kok satunya dijual lagi. Mas jualnya 1 petak kok. Ada perjanjiannya. Ya cari aja dulu Mas perjanjiannya. Ya udah. Siapa tahu ada yang salah. Oke, bentar ya. Di perjanjiannya, Mas jualnya 1 petak loh. Coba lihat. Tuh kan ada yang salah. Mas di sini jualnya 2 petak. Yang mana dek? Mas kalau jualnya 1 petak, orang itu juga bayarnya 1 petak. Loh, emang Mas nggak baca dulu perjanjiannya? Ya gimana ya Mas? Udah percaya sama kenalan temennya Mas. Jadi ya langsung tanda tangan aja. Astaga Mas. Bahaya banget sih itu Mas. Karena dalam hukum ada asas fakta sencerpenda yang artinya perjanjian mengikat kedua belah pihak. Jadi ini bahaya banget sih. Jadi sekarang harus gimana nih? Ya kita datengin orang yang beli tanah itu. Bisa-bisa nih. Ya udahlah, ayo berangkat aja sekarang biar lebih cepat. Ini rumahnya nih. Satria. Satria. Ada apa nih kok rame-rame? Ini dulu, keluar dulu aja biar enak ngomongnya. Oke. Tadi kamu benar kata saya dong. Nipu gimana? Perjanjiannya kamu bikin itu 2 peta. Tapi yang saya mau jual kan 1 peta bro. Jahat banget sih jadi orang. Iya, bisa-bisanya nih orang. Anak kecil gak usah ikut-ikutan. Lagian kamu sadar kan, pas tanda tangan, udah terpaksa kan? Makanya baca itu semua isinya. Oh, ya berarti memang benar sampai nipu saya. Saya gak mau tahu gimana caranya kembalikan tanahnya. Enak aja, udah laku tuh tanah. Sertifikatnya ada di saya kan. Sampai gimana mau jualnya? Kamu kira aku gak bisa bikin sertifikatnya juga? Udah, kamu pulang aja, aku gak bakal balikin tanah kamu. Sampai ngeremin saya, sampai gak tahu saya. Jangan macam-macam. Ya selesai sini Udah saya Mas, sampai. Mas. Udah bisa laporin aja kayak dia. Laporin aja, aku gak takut kok. Sampai jangan ngeremin saya. Awas sampai. Udah pulang sana pulang. Pulang. Ya gimana ya? Aku kemarin udah gak tahu, pikiranku udah juga gak jelas juga.
gimana caranya aku ngelunasin yang semester kemarin, gimana caranya aku ngelunasin utang-utang ke orang, gimana cara aku bayar buat biaya kamu ke depannya, gimana itu. Semuanya lah aku pikirin kemarin, gimana caranya aku cepat selesai. Jadi aku gak tahu apa yang aku lakuin kemarin itu bakal berdampak sampai kayak gini. Aku juga udah percaya ke orang itu. Siapa yang gak seneng sih kalau udah mendapatkan uang dengan cepat kayak gitu? Apalagi jual tanah itu bukan hal yang gampang, susah. Kemarin tiba-tiba ada yang ngebedil. Jadi ya gimana, saking senangnya itu, jadi aku mau gak mau kayak udah, ya udahlah, aku percaya. Nah, dari itu. Mas itu bukan ngasih sertifikat tanah aja, tapi Mas itu juga kasih kesempatan orang itu buat ambil semua itu tanah. Terus Mas juga tanda tangan tanpa adanya akta, itu bahaya toh Mas Fahri. Aku di sini juga salah, terlalu percaya kepada Satria. Udah, kita di sini jangan saling menyalahkan. Mending kita cari jalan keluarnya aja. Kita laporkan ini. Ini ada unsur penipuan, penggelapan, sama perbuatan melawan hukum. Kita masih punya dasar kuat untuk melakukan gugatan. Emang kamu yakin kita bakal bisa menang? Bisa banget Mas, kita masih punya hak untuk itu. Nah, bener itu. Selagi kita nggak salah, ngapain takut? Kebetulan kakak sepupuku jadi pengacara. Boleh tuh kita bantuan dia. Ya udah sih, kalau aku udah terserah, aku udah tahu lagi aku harus ngapain. Aku udah kayak dalam arah sekarang, udah tahu aku harus ngapain. Iya, kita harus tetap berdoa. Dari yang saya lihat dari perjanjian ini, Satria memanfaatkan kelemahan administratif. Jadi ini kasus pengalihan hak tanah tanpa dasar hukum yang sah. Dia menipu lewat akte bawah tangan, tanpa PPAT, tanpa saksi notaris, tanpa ada kejelasan juga, tanpa ada saksinya. Kak Dimas. Dan saat ada tipu muslihat, seperti yang Kak Satria lakukan, itu boleh dibatalkan nggak sih perjanjiannya? Seperti yang ada pada pasal 1321 Ya tapi gimana ya Bu? Saya sudah memberikan salah satu sertifikatnya saya. Apa itu masih bisa Bu? Kembali lagi kepada saya. Bisa, karena niat penyerangan itu dilakukan dalam keadaan ditipu tanpa prosedur yang resmi. Jadi kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan perdata untuk pembatalan peralihan hak dan sekaligus bisa mengajukan laporan pidana atas kasus penipuan. Kalau saya dilibatkan, saya siap bersaksi. Sikap itu akan sangat membantu, tapi ingat kita bukan hanya ingin menang, tapi kita ingin menjadi contoh bagi masyarakat bahwa hukum itu bukan hanya untuk orang pintar, tetapi untuk orang yang berani mencari kebenaran. Putusan hari ini menyatakan bahwa transaksi jual beli salah satu tanah tidak sah, cacat hukum, dan juga nama dikembalikan ke nama yang semula. Saya kira saya udah kehilangan segalanya. Tapi Mas, kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya kembali. Itu jauh lebih berharga. Dan sekarang kita juga punya cerita untuk dijadikan pelajaran kepada orang lain. Aku janji tak bakal bantu urus tanah lagi sebelum cek ke notaris. Banyak kasus yang seperti ini belum sampai ke pengadilan karena rasa malu, takut, dan juga tidak tahu caranya. Kita harus berani untuk memperjuangkan hak-hak kita karena negara akan membantu kita.